Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali basmalah, pembelajaran kita pada hari ini akan mendapatkan kebermanfaatan ilmu. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bank konvensional versus bank syariah. Tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu menelaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang kedua, presentasikan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Jadi, untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas prinsip-prinsip yang digunakan dalam transaksi ekonomi menurut Islam. Sedangkan nanti untuk tugas kalian membuat sebuah resume atau membuat sebuah peta konsep yang akan dipresentasikan tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menganalisis produk perbankan syariah. Yang kedua, menganalisis produk perbankan konvensional. Dan yang ketiga, menganalisis perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Selanjutnya, untuk materi yang pertama yaitu prinsip perbankan syariah. Perbankan syariah dalam menjalankan prakteknya itu memegang beberapa prinsip. Yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Contohnya, si A dengan si B bekerja sama. Si A sebagai pemodal, si B sebagai pengelola. Maka ini ketika nanti melakukan usaha, keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatannya. Itu namanya bagi hasil. Contoh prakteknya dalam perbankan, si peminjam itu sebagai pengelola, sedangkan bank di sini sebagai pemodal. Lah, nanti ketika usaha yang dilakukan oleh pengelola ini, keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itu adalah mudharabah, bagi hasil. Yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah hampir sama dengan mudharabah. Perbedaannya, kalau dalam musyarakah itu kedua belah pihak sama-sama menjadi pemodal dan pengelola. Contoh, bank memberikan sejumlah modal kepada si A. Nah, si A ini tidak serta-merta menerima modalnya dari bank tersebut, tapi dia juga sudah mempunyai modal tersendiri. Nah, kemudian dikelola bersama antara bank dengan tadi si A tadi. Lah, hasil dari keuntungan usaha ini nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan pada akad. Yang ketiga yaitu murabahah. Murabahah yaitu jual beli dengan menambahkan keuntungan sebelum barang tadi dibeli oleh pembelinya. Contoh, misalnya si bank posisinya ini sebagai si penjual tadi. Contoh misalnya si A membutuhkan sepeda motor, ya. Kemudian si A ini mendatangi bank syariah dengan menggunakan akad murabahah. Nah, sepeda motor yang dibeli oleh bank kepada dealer misalnya seharga 15 juta. Kemudian
bank meminta keuntungan atau margin kepada si pembeli tadi dengan disebutkan keuntungan yang diinginkan berapa. Misalnya keuntungannya saya menginginkan keuntungan sebanyak 7 juta, maka harga jual dari sepeda motor tersebut adalah 22 juta. Nah, ini adalah murabahah. Yang keempat yaitu wadiah. Wadiah ini titipan. Jadi, orang yang mempunyai harta atau mempunyai uang ini menitipkan kepada bank untuk dijaga, untuk disimpan. Ini wadiah. Jadi si penitip ini tidak ada tidak ada yang namanya jasa ataupun apa. Ini adalah karena murni titipan. Yang kelima yaitu ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Ini bisa berlaku pada barang seperti sepeda motor juga bisa, mobil juga bisa, ataupun perumahan juga bisa. Contoh, misalnya si A menginginkan membeli sebuah rumah. Kemudian kemudian dia mendatangi bank. Nah, bank ini nanti akan membantu si A untuk mendapatkan rumah dengan akad ijarah. Jadi, si A ini nanti setiap bulannya dia akan membayar biaya sewa. Nah, ijarah ini dalam hal ini nanti ada yang ujungnya menjadi tamlik, kepemilikan. Jadi, dalam angsuran setiap bulannya, itu misalnya harga rumah seharga 200 juta. Dalam waktu 10 tahun misalnya, dalam waktu 10 tahun. Maka setiap bulannya dia akan mengangsur berapa, yaitu untuk harga pokoknya, kemudian ditambah sewa. Sewanya berapa? Sebuah perumahan per bulannya sewanya berapa? Itu namanya ijarah. Yang keenam yaitu qardul hasan. Qardul hasan itu pinjaman lunak. Nah, ketika pinjaman lunak ini, si peminjam tidak dikenakan sedikit pun tambahan dari pihak bank. Nah, itulah prinsip-prinsip yang digunakan dalam perbankan Islam. Selanjutnya yaitu prinsip yang digunakan oleh bank konvensional. Secara umum, bank konvensional itu hanya menggunakan prinsip riba. Riba itu apa? Riba itu tambahan. Jadi misal, saya meminjam uang sebanyak 100 juta. Maka saya harus mengembalikan sebanyak 125 juta. Maka 25 juta ini adalah riba tambahan. Itu pada semua produk. Itu menggunakan prinsip riba. Selanjutnya, yaitu secara umum produk perbankan itu ada satu, penghimpunan dana. Penghimpunan dana, nah ini kita mulai membedakan. Kalau di perbankan syariah, penghimpunan dana itu menggunakan prinsip wadiah, bisa, titipan tadi, mudharabah juga bisa, nah itu bisa. Musyarakah juga bisa. Nah, biasanya di perbankan syariah itu lebih banyak kepada wadiah sama mudharabah. Ya. Kalau di perbankan konvensional, jelas penghimpunan dana ini adalah menggunakan prinsip riba. Jadi ketika nabung ada bunga setiap bulannya, maka itu namanya riba. Yang kedua, penyaluran dana. Penyaluran dana itu peminjaman. Peminjaman ini juga sama. Kalau bank syariah itu tadi ada beberapa seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah ataupun qardul hasan. Nah, sedangkan untuk
perbankan syariah, penyaluran dana juga sama, prinsipnya tetap riba. Yaitu apa? Ketika seorang membutuhkan dana, dia meminjam dari bank sebesar 100 juta dengan dikembalikan 125 juta. Lah 25 juta ini apa? Riba namanya. Produk yang ketiga yaitu penjaminan. Kalau dalam perbankan Islam itu ada istilah hiwalah. Nah, kalau dalam perbankan konvensional, penjaminan ini seperti asuransi, itu bisa. Nah, itu nanti akan dibahas pada materi berikutnya. Yang keempat, pembayaran. Nah, pembayaran juga sama tadi. Seperti kalau dalam prinsip Islam, syariah, itu ada murabahah, itu pembayaran juga bisa, membantu pembayaran. Ijarah nanti juga bisa. Sedangkan di produk konvensional itu sama, yaitu prinsipnya riba. Jadi dia membayarkan, misalnya dia butuh perumahan dengan harga 200 juta, maka dia harus mengangsur sebanyak 20 tahun misalnya, tapi dengan dilebihkan, tetap ada berapa persen dari pinjaman tadi. Itulah. Selanjutnya yaitu perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama jelas, riba prinsipnya. Riba versus syariah. Jadi, kalau riba itu bank konvensional, prinsip syariah itu bank syariah. Yang kedua, pasif versus aktif. Maksudnya apa? Bank konvensional itu menyebabkan, bukan bank konvensional, maaf. Prinsip riba menyebabkan orang itu menjadi pasif. Orang yang sudah kaya, dia akan memanfaatkan uangnya untuk menjadi lebih banyak tanpa mau berusaha. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa tanpa usaha pun uangnya akan berkembang setiap hari, yaitu dengan riba. Sedangkan ekonomi syariah itu aktif. Kenapa? Karena mendorong orang untuk berusaha, bagi hasil, kerjasama, musyarakah. Ini orang akan semakin berusaha untuk aktif dalam hal ekonomi. Yang ketiga, kreditur versus mitra. Kalau dalam perbankan konvensional, orang yang meminjam itu disebut kreditur. Sedangkan dalam perbankan syariah, mereka dianggap mitra. Kenapa? Karena mereka bekerja sama untuk memajukan ekonomi. Sedangkan perbedaan yang terakhir yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini pengawas. Bank konvensional hanya diawasi oleh OJK. Sedangkan bank syariah itu diawasi oleh OJK dan BPS. Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Syariah, Badan Pengawas Syariah. Inilah yang membedakan sehingga bank syariah itu bisa tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Inilah untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugas kalian carilah contoh. Ya, analisislah contoh, menganalisis prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam prakteknya. Jadi kalian contohnya misalnya, mudharabah itu contohnya bagaimana dalam prakteknya, dianalisis. Terus musyarakah itu bagaimana, murabahah bagaimana, terus ijarah, hiwalah itu bagaimana. Untuk lebih jelasnya nanti untuk tugas Bu Yuli share di aplikasi Moodle. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.